Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Panggirapan Waga dengan NIM 12321000021. Kelas 2A dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan memaparkan materi mengenai media pengembangan motorik halus anak usia dini. Anak usia dini memiliki beberapa aspek perkembangan, di antaranya yaitu aspek perkembangan motorik. Pada dasarnya, motorik pada anak meliputi motorik kasar dan halus. Motorik adalah perkembangan dalam pengendalian tubuh yang dilakukan oleh saraf yang berkoordinasi. Keterampilan motorik halus merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat dibutuhkan anak dalam pertumbuhannya. Ketika anak diberi kesempatan melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri, maka anak akan lebih terampil dalam melakukan hal yang sederhana seperti menggunakan sendok, menggunakan garpu, memasukkan dan melepas kancing saat memakai baju, dan lain sebagainya. Kemampuan tersebut sangat penting agar anak dapat berkembang dengan optimal dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan lancar tanpa adanya gangguan dalam gerakan otot. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali akses teknologi yang dapat membantu tenaga pendidik untuk menciptakan media belajar baru dengan kreativitasnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik agar anak mudah diajak untuk belajar dan mengasah motorik halusnya dengan ditujukan beberapa gambar atau game yang berkaitan dengan perkembangan motorik halus anak. Gerakan motorik halus ialah suatu gerakan yang melibatkan otot-otot kecil di dalam tubuh seperti keterampilan dalam menggunakan jari tangan. Untuk mengoptimalkan perkembangan motorik halus anak usia dini, maka stimulasi yang diberikan ialah kegiatan yang bersifat menguatkan otot halus anak. Berikut media perkembangan motorik halus bagi anak usia dini. Yang pertama, mencoret dan menarik garis. Anak mulai dikenalkan bagaimana menggenggam alat tulis pada usia awal 12 sampai 18 bulan. Seiring bertambahnya usia, maka kemampuan dalam memegang alat tulis akan meningkat. Orang tua dapat mensimulasi perkembangan ini dengan menyediakan buku yang terdapat gambar pola-pola garis seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut akan melatih otot pada jari tangan anak dan merupakan langkah awal yang akan memudahkan anak usia dini untuk menulis atau menggambar. Yang kedua yaitu menyusun. Bagi anak usia dini, menyusun merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, seperti menyusun balok, biskuit, Lego, potongan gambar, dan lain sebagainya. Orang tua dapat menyediakan beberapa permainan tersebut untuk menstimulasi perkembangan motorik halus anak usia dini pada setiap harinya. Agar anak tidak mudah bosan menggunakan permainan tersebut, orang tua dapat menyediakan permainan dengan berbagai warna yang menarik dan bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu membentuk. Kegiatan membentuk dapat dilakukan dengan mencetak pasir, tanah, slime, plastisin, dan lainnya yang aman bagi anak dan diminati oleh anak tersebut. Kegiatan mencetak dapat dilakukan dengan menggunakan pencetak bentuk seperti bentuk bunga, daun, hewan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggambar. Menggambar merupakan kegiatan yang membuat tiruan barang seperti hewan, tumbuhan, dan buah-buahan, dan lain sebagainya. Kegiatan menggambar ini dilakukan pada kertas menggunakan alat tulis. Menggambar menjadi salah satu kegiatan menyenangkan bagi anak karena dapat menuangkan imajinasinya dengan kreatif. Yang kelima yaitu mewarnai. Kegiatan mewarnai dapat dilakukan dengan memberi warna pada gambar yang terdapat dalam sebuah buku ataupun gambar hasil menggambar anak. Orang tua dan guru mesti meningkatkan tingkat kesulitan dalam mengajarkan mewarnai pada anak untuk melatih otot-otot halus dan kecerdasan anak usia dini dalam perkembangan usianya. Jika pada anak usia 3-4 tahun mewarnai
dengan berukuran yang besar dan luas. Dan untuk anak yang di atasnya, maka dapat diberikan gambar yang lebih kecil dan sempit seperti gambar mobil, pesawat, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menggunting dan menempel. Menggunting merupakan kegiatan dasar dalam membuat aneka kerajinan tangan. Bentuk gambar dan lainnya dari kertas, kardus, atau bahan yang memiliki garis alur yang mudah untuk digunting oleh anak. Pada tahap awal, anak dapat diajarkan menggunting pola lurus, kemudian dapat diajarkan pola-pola lainnya yang lebih rumit. Lalu, kegiatan menggunting ini dapat mengkoordinasi mata dan jari tangan dalam memegang gunting, dan anak dapat belajar mengontrol emosinya. Setelah melakukan aktivitas ini, anak akan dapat menempel hasil pengguntingannya pada sebuah buku atau pada benda lainnya yang ada di sekitar. Yang ketujuh yaitu melipat. Kegiatan melipat merupakan keterampilan tangan untuk menciptakan berbagai bentuk baru menggunakan kertas tanpa bahan perekat. Anak dapat melipat kertas dengan berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan motoriknya. Gerakan yang dilatih dalam kegiatan melipat ini yaitu bagaimana anak akan melipat dan menekan lipatan kertas untuk memperkuat otot-otot tangan dan jari tangan anak. Yang kedelapan yaitu menganyam. Menganyam merupakan kegiatan keterampilan yang dapat menghasilkan barang dengan cara menumpang tindihkan bagian tertentu secara bergantian. Meskipun kegiatan ini cukup sulit, namun hal tersebut dapat meningkatkan motorik halus anak usia dini umur 5-6 tahun. Orang tua atau guru dapat mengajarkan anak menganyam dimulai dari hal yang sederhana seperti menganyam kertas atau pita dan dilanjutkan dengan menganyam bentuk yang lebih rumit. Penggunaan media belajar akan efektif digunakan apabila tenaga pendidik atau orang tua mengajarkan kepada anak dengan cara yang kreatif. Media belajar yang disajikan diharapkan dapat dengan mudah dimengerti oleh anak dan membuatnya bersemangat dalam mengerjakan hal tersebut. Beberapa media yang telah disebutkan di atas dapat dikemas menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan apabila dimodifikasi dengan cermat dan kreatif oleh orang tua dan guru. Lalu, ada beberapa fungsi dari media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu alat untuk memperinci bahan ajar pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran digunakan tenaga pendidik untuk variasi penjelasan verbal dan mengenai bahan ajar. Adanya media pembelajaran yang disiapkan oleh guru di sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran bagi anak usia dini yang diharapkan dapat mengembangkan aspek perkembangan motorik halus sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila menggunakan media pembelajaran digital, guru akan mendapatkan berbagai inovasi baru di dalam kelas untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini. Implikasi dari beberapa hal ini ialah agar pemanfaatan teknologi dapat dimaksimalkan, maka diperlukan pelatihan pendidikan teknologi yang mencakup materi pengoperasian, pengembangan, dan penyusunan media digital untuk calon guru selanjutnya. Media pembelajaran ini terbukti efektif dilakukan di rumah atau di sekolah apabila pemberian stimulasinya sesuai dengan kemampuan anak usia dini. Agar pemberian stimulasi ini dapat berjalan dengan baik, maka guru dan orang tua dapat menstimulasi perkembangan anak setiap hari atau dilakukan 3 kali dalam seminggu. Apabila kegiatan ini dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, maka perkembangan motorik halus anak akan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai media pengembangan motorik halus anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.